rongsokan seharga 8 yuan? Kamu mau jual 2 kali lipat ya? Kalau kamu nggak mau, aku bakal cari orang lain, loh. Aku juga nggak ngerti soal ini. Jangan sampai ditipu lagi. Mending dibatalkan aja. Kita mau 100.000 barang-barang ini? Xiao Fuxing, kamu gila. Bagaimana kalau dia penipu? Tenang saja, Bu. Aku jamin kamu nggak bakal rugi. 100.000 tidak masalah. Apakah kamu bisa membayarnya sekarang? 100.000 ini sudah ada di sini. Tapi setelah ini, kamu nggak bisa minta kembali lagi. Loh, Xiao Fuxing, itu kan seluruh harta keluarga kita. Kamu memberikannya semua kepadanya. Kalau dia ternyata penipu, kita mau makan apa? Ibu tenanglah, dengarkan aku. Mangkuk ini palsu. Kertas ini berharga. Kamu bilang yang ini? Ibu, tolong percayalah padaku. Kamu lupa, aku bisa melihat nilai segala sesuatu. Memang benar. Soal ranjau yang tidak meledak itu tadi, dia memang benar. Baiklah, kalau begitu, coba saja ke toko barang antik. Tapi kalau barang-barang ini nggak laku, kamu bisa celaka. Kieran, Khan, Yang ini lumayan. Aku sudah bilang, kenapa toko ini terasa murahan banget ya? Oh, ternyata kamu. Lama gak ketemu. Qinglan, Sayang, aku perkenalkan ini dia, mantan ratu kampus yang dulu putus sekolah. Ini suamiku, Presiden GrabFood. Aku dengar dulu kamu hamil di luar nikah, makanya dikeluarkan dari sekolah. Ho, selama ini kamu diam-diam melahirkan anak? kamu masih berani bilang begitu? Kalau bukan karena kamu saat itu, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Pintu kamar 506 sepertinya terbuka. Lemparkan dia ke dalam. Kenapa sih dia? Si ratu kampus miskin itu selalu mencuri suratan dariku. Aku akan menghancurkan reputasinya, sehingga dia menghilang selamanya dari Haicheng. Lempar ke dalam. Panas sekali. Kamu baik-baik saja. Kamu terlihat segar. Sangat nyaman. Aku ini juga demi kebaikanmu. Orang sepertimu, perempuan miskin dan manja, mana mungkin bisa seperti aku, bisa menemukan suami sebaik ini. Aku juga berpikir, kalau pria itu bertanggung jawab padamu, sisa hidupmu di masa depan pasti terjamin. Sayang sekali, setelah susah payah hamil, ternyata janinnya mati. Sayang, menurutku nasibnya benar-benar malang. Dia menyebabkan kematian orang tuanya, lalu juga kematian anaknya. Mungkin dalam takdirmu, memang tidak pantas memiliki keluarga. Nak, aku sarankan kamu menjauh darinya. Supaya suatu hari nanti kamu tidak mengalami hal yang sama. Itulah. Kalian berdua orang jahat. Hari ini aku hancur. Kamu ngomong sembarangan. Aku ini anak ibu, dan ibu punya keluarga. Xing Xing, Ibu, ayo kita cari manajer toko dulu jual barang. Jangan hiraukan mereka. Pak Manager, maaf, apakah toko ini masih menerima barang antik?
Ya, kami menerima. Tapi, barang apa yang ingin Anda jual? Ini dari masa pemerintahan, Kaiser Qianlong. Tidak mungkin. Keluarga dia punya utang jutaan. Bagaimana mungkin punya barang bagus seperti ini? Pak Manager, tidak perlu dilihat lagi, barang ini palsu. Dasar apa Anda bilang ini palsu? Ukiran ini lurus-lurus saja, tidak ada sedikit pun getaran. Sekilas saja sudah terlihat jelas ini hasil mesin. Maaf, Nona, tapi Pak Fu ini adalah tokoh besar di dunia barang antik. Kalau beliau bilang palsu, berarti pasti palsu. Lin Momo membawa barang seburuk ini untuk menipu semua orang. Apa kamu sudah gila? Apakah kamu salah paham? Kapan aku pernah bilang mau menjual mangkuk ini? Benar yang akan kami jual adalah ini. Kenapa di atas begitu ribet? Sepertinya ada yang sedang berjualan, tapi ada yang janggal. Ayo kita lihat. Pak Manager, saya jamin. Lukisan ini tidak hanya berharga, tapi saya juga tahu berapa harganya kalau dilelang. Sekarang bicara sembarangan tanpa persiapan sama sekali. Kamu tidak mungkin berpikir. Benar-benar ada orang yang mau membeli lukisanmu, kan? Aku yang akan membelinya. Dia dan wanita malam itu. Pak Gu. Ada apa? Bisnisnya terlalu menguntungkan akhir-akhir ini, sampai-sampai mau menghabiskan uang sia-sia di sini. Bisnis saya. Sepertinya itu bukan urusanmu. Nak, tadi kamu bilang, berapa nilai lukisan ini? 3 juta. Di kartu ini ada 1 juta. Kita sudah melunasinya. Xing, kamu benar-benar berhasil. Bagus sekali, akhirnya kita tidak perlu lagi hidup serba kekurangan bersama ibu. Tinggalkan nomor teleponmu. Kenapa? Kalau lukisan ini besok tidak terjual seharga 3 juta, nanti aku pasti akan mencarimu. Baiklah. Nah, semoga berhasil ya. Aku percaya padamu. Ayah. Ibu, silakan duduk saja, mataku sudah mulai lelah. Astaga, kamu nggak khawatir kalau lukisan itu nggak laku. Kita bisa celaka. Apakah ini Nona Lin? Apakah ini Pak Gu? Lukisan kemarin itu sudah terjual belum? Sayang sekali. Lukisan itu, Tidak terjual seharga 3 juta. 1 juta kemarin. Pak Gu, apakah sekarang saya harus bekerja untuk mengembalikan uang Anda? Tidak perlu harga jual akhir lukisan itu melebihi 3 juta. Apa? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Saya belum sesantai itu. Tapi jelas sekali putri Anda. Sangat berbakat. Aku juga sudah menyelidiki kamu. Pasukan khusus. Jadi aku berencana mempekerjakan putrimu sebagai penasihat bisnisku. Sedangkan Anda akan menjadi pengawal pribadi saya. Pak Gu, meskipun saya adalah anggota pasukan khusus, tetapi soal itu, 100,000 per bulan. Bagaimana? astaga, Astaga. Pantas saja dia ayah kandungku. Benar-benar kaya. Lukisan kemarin terbukti dibuat oleh seorang maestro dari dinasti Yuan. Tidak hanya pelukis ini. Hanya pernah melukis satu lukisan ini sepanjang hidupnya, bahkan di seluruh dunia. Hanya ada satu lukisan ini, sehingga harga jual akhirnya 6 juta. sangat tinggi. Jadi, Nak, bagaimana sebenarnya kamu bisa mengetahui nilai lukisan itu? Kalau kamu mau jadi ayahku dan suami ibuku, aku akan memberitahumu. Jangan ngomong sembarangan. Maaf, Pak Gu, Xing. Dia cuma ngomong sembarangan. Tidak apa-apa, kan anak-anak memang suka bicara apa adanya. Tapi, grup Gu sudah menjadi salah satu grup teratas di Haicheng. Lalu, kenapa masih mempekerjakan kami?
3 keluarga besar di Haicheng. Keluarga Gu, keluarga Fu, dan keluarga He. Tapi dalam 2 tahun terakhir, bisnis grup Gu tertekan oleh 2 keluarga lainnya hingga hampir tidak bisa bernapas. Apakah sudah ada terobosan yang ditemukan? Lusa pasar batu giok terbesar di Haicheng akan dibuka untuk pemilihan batu. Saat itu, kedua keluarga lainnya juga akan hadir. Jika kita bisa memilih bahan giok terbaik, mungkin kita bisa merebut peluang pertama di pasar batu giok itu. Tenang saja, aku pasti akan membantu ayah memilih batu giok terbaik. Itu Pak Gu. Pak He, sudah lama tidak bertemu. Aku sudah tahu. Dalam hal seperti ini, keluargaku pasti akan ikut campur sedikit. Itulah. Tidak menyangka Lin Momo ini benar-benar berhasil mendekati Pak Gu dan membawa serta seorang beban kecil. Entah berapa banyak usaha yang dia keluarkan di ranjang. Kamu bilang siapa yang jadi beban? Pak Fu, tolong awasi orang Anda. Jangan biarkan dia menggosip sembarangan. Pak Gu, sudah lama tidak bertemu. Aku mau bilang nih, kali ini aku sengaja menyisakan satu buat kamu. Bahannya bagus banget. Nanti, setelah yang lain selesai memotret, aku akan mengeluarkannya agar kamu bisa membelinya. Terima kasih Pak Wang. Kali ini saya datang khusus untuk barang ini. Hei, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Gak usah sungkan-sungkan. Angka di atas kepala ayah, kenapa makin tidak nyata ya? Mungkinkah? Xing, jangan melamun. Cepat lihat mana bahan yang paling berharga. Jangan sampai ayah yang jadi sponsor rugi. Ibu, itu... Apa maksud kalian? Siapa cepat dia dapat. Pak Gu jangan-jangan tidak mengerti prinsip ini kan? Jelas-jelas kalian yang curang. Merebut kain yang sudah kami pilih lebih dulu. Tidak ada bisnis tanpa kecurangan. Apa kalian mau memanggil polisi untuk menangkap kami? Sudahlah. Bahan ini biarkan saja untuk mereka. Hati-hati, jangan sampai terluka. Tunggu, jangan sampai terlalu keras. Kenapa bisa jatuh begitu mudahnya? Belum makan atau apa? Cuma mau memeras uang kita aja. Gak apa-apa. Coba carry lagi. Kenapa dia menyerang? Refleks pasukan khusus. Pasti tidak benar-benar melukai pria kekar. Yang baru saja makan kenyang ini, kan? Pak Gu tidak mau memberikan penjelasan? Maaf Pak Fu, pengawal saya ini agak ceroboh. Saya minta maaf atas namanya orang Anda. Masih hidup? Dasar tidak berguna. Pergilah. Sudah. Kerukunan itu mendatangkan rezeki. Hei Pak Gu, kain yang saya sisihkan untuk Anda sudah siap. Nanti kamu tinggal ambil saja. Pak Gu, apakah di sini ada tipu muslihat? Tenang saja. Manajer Wang adalah teman lama saya. Lagi pula batu ini dihargai 1 juta. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah. Pak Fu, apa maksud Anda? Sepertinya kita sama-sama tertarik pada bahan yang sama. Kalau begitu, saya tawarkan 3 juta. Ini Tidak masalah. Kalau Pak Fu mau main, saya ikut main. Aku naikin jadi 5 juta. Sepertinya Pak Gu memang sangat kaya raya ya. Kalau begitu, saya terpaksa harus melepaskannya dengan berat hati. Ayah, kita nggak bisa beli. Kenapa lagi si bocah ini? Kenapa nggak boleh dibeli? Ini cuma batu biasa. Bahkan 10 yuan pun mungkin nggak ada yang mau. Kamu jangan sekali-kali membelinya. Pak Gu, dia cuma anak kecil. Apa yang dia tahu tentang batu ini? Baik dari segi bahan maupun hasil pemolesannya, semuanya berkualitas tinggi. Saya dan suami saya sudah rela melepaskannya demi Anda. Kamu bukan melepaskannya dengan berat hati. Kamu cuma mau menipu kami. Kamu anak kecil ini, apa yang kamu tahu sih? Xing, kalau menurutmu kita tidak seharusnya membeli batu itu, lalu katakanlah, kita harus membeli yang mana? Yang ini. Ini baru saja aku temukan di tanah di sana. Nak, apa kamu salah lihat? Tumpukan itu semuanya sampah.
yuan per jin pun tidak ada yang mau membelinya. Benar-benar bodoh. Lin Momo, kamu tidak mungkin berpikir bahwa putrimu kebetulan menebak gambar itu dengan benar terakhir kali, kan? Dan kali ini juga bisa terjadi keajaiban, kan? Ayah dan ibu, apakah kalian tidak percaya padaku? Tentu saja tidak, sayang. Ibu tentu saja percaya padamu. Ini urusan bisnis, Pakku. Kita tidak bisa. Batu ini aku sudah membelinya. Bukan dari Pakku, kamu gila ya? Batu besar ini kan sudah aku tolak. Banyak orang yang sengaja menyisihkannya untukmu. Kalau kamu nggak mau sekarang, kan jadi beban buatku. Manager Wong, sejauh yang aku ingat di tempat kalian ini, sepertinya tidak punya aturan tentang paksaan jual beli, kan? Segera proses kartuku. Lagi, saya ingin memotong bahan di tempat. Pak Gu benar-benar gila. Padahal ada batu yang harganya melonjak, tapi malah membeli potongan sisa dengan harga mahal. Menurutku, grupku ini benar-benar akan bangkrut. Kemampuannya memang tak berkurang ya. Dia telah menyebabkan kematian orang tua kandungnya sendiri. Dan membunuh putri kandungnya sendiri. Baru berapa lama dia bergabung dengan grupku? Sepertinya, dia juga akan membuat grupku bangkrut. Nona Chinglan, kalau kamu tidak bisa diam, aku bisa mengajari kamu. Jangan kira aku tidak tahu, rantai keuangan grupku sudah hampir habis. Kalau 5 juta ini rugi, menurutku grupku besok pasti bangkrut. Pak Gu, apakah yang mereka katakan itu benar? Kamu gila, kamu sedang mempertaruhkan grup Gu. Aku yakin, kamu dan dia, kalian berdua adalah pembawa keberuntungan bagiku. Pak Gu. Harga kain naik dan itu pun hijau kaisar. Apa? Benar-benar hijau kaisar. Tidak mungkin. Keberuntungan ini terlalu bagus. Binar, Bukankah ini hanya potongan sisa? Bagaimana bisa ini hijau kaisar? Apakah kamu bekerja sama dengan Bujing Yan untuk menjebakku? Aku juga nggak tahu apa yang terjadi, Pak Fu. Saya selalu setia pada Anda soal bahan ini. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu hanya menunjukkan bahwa kalian bodoh. Wah, kalau kita punya batu ini, apakah bisa menghasilkan banyak sekali uang? layak sekali. Kamu disebut bintang keberuntungan kecil. Luar biasa. Maaf ya, Pak Fu, sepertinya kali ini kita yang menang. Anggap saja. Saya anggap ini sebagai langkah awal bagi perusahaan Fu kalian untuk menguji pasar. Pak Gu, Anda mengambil barang sebagus ini dari saya, tidakkah sebaiknya Anda memberi sedikit ucapan terima kasih? Bukankah itu tidak pantas? Bagaimana kita bisa melanjutkan bisnis ini di masa depan? Apa maksudmu? Apa maksudku? Pak Gu, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu membeli barang dari aku. Seingatku, aku belum pernah meminta biaya perkenalan atau biaya penilaian darimu, kan? Kalau begitu, tolong hari ini Anda melunasi semua biaya tersebut. Jumlahnya tidak banyak. Hanya 7 juta. Kalau Anda tidak mampu membayarnya, bisa juga menggantinya dengan batu ini. 7 juta. Kamu sudah gila karena miskin, ya? Benar, dulu tidak mau. Sekarang mau menurutku hari ini, kamu hanya iri pada kami. Karena kami berhasil mendapatkan bahan yang bagus. Kalau begitu, kita tolak bayar saja. Nggak ada cara lain. Panggil orang. Kalau begitu, aku juga tidak keberatan. Setelah mengalahkan semua orang, baru aku pergi. Tunggu sebentar. Aku akan memberikan batu ini kepada kalian. Bukankah itu sudah cukup? Apa yang kamu bicarakan? Batu itu tidak bisa kuberikan. Aku bisa memberikan batu itu kepada kalian, tapi hanya setengahnya saja. Kenapa? Kalau tidak segera diambil sekarang, nanti aku berubah pikiran. Kamu gak merasa bahwa gadis kecil ini ada yang aneh. Kenapa setiap kali bisa dapat yang bagus? Maksudmu? Kalau begitu, kalian pilih dulu saja. Baiklah, kalau begitu aku pilih yang ini. Yang ini untuk kalian. Apa yang kamu lakukan? Aku kan bilang kalian yang pilih dulu. Aku nggak bilang bakal kasih kalian yang mana. Dengan batu ini, kita setidaknya bisa balik modal 300 juta. Awalnya menjebakku, sekarang malah terang-terangan merebut barang. Apa kamu tidak takut kabar ini tersebar? Dan diajak orang. Sayang sekali. Siapa yang bilang grupku tidak sebanding dengan aku? Kalau kamu bisa, beli saja kembali. Meskipun ini tidak semahal yang itu, tapi lumayan juga. Ibu, jangan sedih. Kita juga bisa dapat untung lumayan kali ini. Baiklah.
Kalau begitu, aku akan percaya padamu sekali lagi. Ayo kita pergi. Ayo! Minggir. Itu tidak mungkin. Potong lagi untukku. Pak Fu, hanya tersisa sedikit ini. Bahkan kalau ada hijau kaisar, harganya juga nggak seberapa. Gu Jingyan. Jadi, Xing batu yang kamu pilih hari itu. Sejak awal aku sudah curiga mereka akan curang, jadi aku memilih bagian yang tidak berguna itu. Kita Xing yang begitu pintar. Jadi, apa sih yang berwarna-warni merah dan hijau di atas ini? Perusahaan Qian. Apa itu? Sing. Berapa umurmu tahun ini? 6 tahun. Sudah pernah sekolah? Kamu harus bersekolah. Pak Gu bilang biaya sekolah di sini 1 juta setahun. Orang kaya di Haicheng memang banyak sekali ya. Banyak sekali orang-orang kaya raya yang punya aset puluhan juta. Kenapa di sana begitu ramai? Kalian tidak tahu. Itu karena orang terkaya dari Baicheng, kota sebelah, datang ke sini. Orang terkaya. Kudengar pengusaha wanita itu berencana membuka pasar di Haicheng untuk tinggal sementara. Hari ini dia datang untuk menemani putranya melihat-lihat sekolah. Nah, semua orang sedang berusaha menjalin hubungan dengannya. Kamu tidak pergi ke sana. Astaga. Sekarang orang miskin pun bisa masuk. Apakah ini sudah jadi sekolah elit? Entah, berapa kali dia sudah tidur dengan Gu Jingyan, sampai akhirnya mendapat kesempatan ini. Kalian dari keluarga Fu ternyata cukup cepat dalam menyelesaikan masalah, ya? Apa maksudmu? Kamu sebagai nyonya rumah keluarga Fu, mengapa tidak menyelesaikan masalah kerugian di Yushi? Tidak punya anak, malah datang ke sekolah, cuma buat ikut-ikutan. Bukankah ini cara penyelesaian yang cepat? Lalu apa masalahnya kalau tidak punya anak? Lagi pula, aku didukung suamiku, nanti mau berapapun pasti bisa. Tidak seperti kamu. Masih muda sudah melahirkan bayi yang meninggal, jadi cuma bisa mengadopsi anak lucu buat memuaskan diri sendiri. Apa yang kamu lakukan? Coba saja katakan satu kata pun tentang putriku. Di depan banyak orang begini, kamu tidak takut ditangkap? Lepaskan aku. Ibu tidak marah. Si keberuntungan kecil sama sekali tidak merasa sedih. Maaf. Xiao Fox, mau lihat sesuatu yang seru? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Apakah kamu yang melakukannya? Kakak, lihatlah dengan jelas, ya. Antara kita ini ada jaraknya. Aku bukan orang ngutan. Dan aku juga punya kekuatan super. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menjatuhkan Teko di sampingmu? Orang ini benar-benar tidak masuk akal, masih berani menyalahkan orang lain. Benar banget. Aku nggak mau anakku sekelas dengan anak dia. Terlepas dari apakah itu ulahmu atau bukan, kamu tetap harus mengganti rugi. Kamu pasti sudah gila karena uang sampai-sampai pura-pura kecelakaan di sini. Kamu belum tahu siapa aku kan? Keluarga Fu, padahal sekolah ini, investor terbesar di sekolah ini. Dengan kata lain, cukup dengan satu kata dariku, gadis kecil ini bisa diusir dari sekolah. Kamu juga tidak ingin dia tumbuh dewasa nanti menjadi orang yang buta huruf, kan? Kamu sedang menyalahgunakan wewenang. Apa? Kamu tidak takut mencoreng nama baik Fushi? Aku nggak mau sekolah lagi. Jangan ngomong sembarangan. Katakan saja, berapa harganya? 1 juta. Apa? Gaun usang ini harganya 1 juta. Lihat baik-baik. Ini adalah gaun haute couture yang diberikan suamiku kepadaku sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Bu, apa kamu salah pakai gaun? Gaun ini paling-paling cuma barang pasar malam seharga 500 yuan. Kamu ini anak kecil ngomong apa sih? Ayolah, lihat baik-baik. Ini kan merek haute couture dari Baicheng Louis Vuitton. Lin Momo, menurutku, kamu cuma nggak mau ganti rugi. Jadi, kamu menghasut anak itu untuk bersikap nakal ya? Aku tidak begitu jelas kamu. Yang mau beli barang abal-abal menipu uang kami tidak tahu malu.
Menurutku gadis kecil ini benar. Menurutku, gadis kecil ini memang benar. Nenek-nenek dari mana ini? Aku peringatkan, jangan ikut campur urusan orang lain. Nona ini, kamu memakai pakaian dari toko kami, tapi berani bicara seperti itu kepadaku. Apakah Anda adalah Nyonya Ji, orang terkaya di Baicheng? Pakaian ini kan edisi terbatas dari rumahmu. Dia pasti tahu kan? Dia mengotori baju itu sama saja dengan menantangmu. Bukankah tadi Anda bilang, Nona Lin ini hanyalah orang biasa, lalu mengapa dia terus-menerus membuat masalah padaku? Saya bisa mengganti rugi. Tapi saya hanya bisa mengganti rugi 500. Berapapun yang dikatakan putri saya, itulah jumlahnya. Berapapun yang dikatakan putrimu, itulah jumlahnya. Apa putrimu itu alat pengukur? Saya peringatkan Anda, segera bayar ganti rugi. Kalau tidak, saya akan melapor ke polisi. Nona ini memang sangat tidak sabar ya. Tapi sayangnya, baju ini memang palsu. Baju saya ini terbuat dari bahan katun murni dan sutra asli. Sedangkan bajumu ini, setengahnya terbuat dari polyester. Siapa sangka, Nyonya Fu ternyata juga suka membeli barang palsu. Tuan Fu malah memberi istrinya barang palsu. Itu benar-benar. Mungkin dia sendiri bahkan tidak tahu kalau suaminya selingkuh. Sungguh menyedihkan. Jadi bagaimana sebenarnya kamu tahu kalau baju itu palsu? Yang ini. Itu bakat alami. Aku bisa langsung membedakan yang asli dan yang palsu. Itu bakat ya, itu sungguh luar biasa. Nona Lin, putri Anda ini harus dididik dengan baik. Apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan kami? Kami di keluarga Gu sangat baik. Saya sedang berusaha menjodohkan mereka. Ayah dan ibu, agar mereka bisa bersama. Sepertinya kamu bukan hanya pembawa keberuntungan kecil, tapi juga mak comblang kecil. Layak disebut orang terkaya. Kalung seharga 10 miliar, langsung dipakai begitu saja. Tadi kamu bilang apa? Berapa harga kalung ini? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu salah dengar. Ini warisan dari ibuku. Tapi dia tidak pernah menyebutkan nilainya. Apakah kalung ini sangat mahal? Nyonya Ji, jika Bintang mengatakan berapa harganya, maka angka itu kurang lebih tepat. Grup Gu kebetulan memiliki lembaga penilaian berskala besar. Jika Anda mempercayai saya bisa mengantar Anda ke sana untuk penilaian. Baiklah, sudah disepakati. Lin Momo, wanita ini. Lembaga penilaiannya pun dibangun dengan begitu megah. Memang pantas ayahku. Ibu Ji belum datang. Ajaklah Xing Xing jalan-jalan dulu. Ibu, kamu cukup menemani Paman Gusa. Aku mau jalan-jalan sendiri. Tenang saja, bukankah ini wilayah Paman Gu? Baiklah. Ingat, setengah jam lagi harus pulang. Aku ingat Paman Gu bilang, kalung BBG disimpan di A13. A13? Bagaimana? Mirip nggak? Vegas. Nanti saat barangnya dikirim, saya akan maju dan menunjukkannya, Gu Jingyan. Katakan bahwa dia berusaha menukarnya dengan yang palsu. Tapi pada akhirnya dia tidak berani. Lalu Anda. Tidak baik. Mereka ingin mencelakakan ayah dan ibu. Siapa? Ternyata kamu nak, bawa dia ke kamar lain. Apa yang kamu cari dengan terburu-buru begitu? Tidak mungkin, pasti sedang mencari simut itu kan? Di mana kamu menyembunyikan putriku? Jangan langsung memuji-muji aku begitu saja dia hilang. Apa urusanku? Yang penting sekarang temukan si pembawa keberuntungan itu dulu. Ibu Ji sudah datang. Nyonya Ji sudah datang. Kamu pergi dulu menemuinya. Xing Xing.
Xing, ada apa dengan matamu? Apakah itu Qinglan dan kawan-kawannya? Mereka memberi aku minum sesuatu. Lalu pandanganku jadi kabur. Tidak apa-apa. Ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak bisa. Kita harus cari pamanku dulu. Wanita jahat itu mau mencelakainya. Mereka menaruh kalung palsu di dalam kotak. Agar bisa menipu BBG dengan mengatakan bahwa kita yang melakukannya, lalu mengeluarkan kalung yang asli. Jadi kita harus cari pamanku dulu. Xing, kalau begitu, tahan dulu sebentar. Kita cari pamanku dulu. Pak Ji, kalung Anda ini setelah diperiksa ternyata diukir dari batu langka zaman purba. Nilai keseluruhan kalung ini mencapai 10 miliar. Jika dilelang, nilainya pasti akan lebih tinggi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Ji, ini semua ulah dia. Kucing yang ingin menguasai harta berharga Anda secara diam-diam dan menyuruh saya menukarnya dengan yang palsu. Saya tidak ingin menukarnya, tetapi juga tidak bisa menentang perintahnya. Jadi, saya hanya bisa menggabungkan keduanya agar bisa memberitahu Anda kebenarannya. Omong kosong. Jelas-jelas mereka yang melakukannya. Kalung palsu itu disiapkan oleh mereka hanya untuk menjebak keluarga Gu. Wanita ini, kok bisa secepat itu menyelamatkan si imut itu? Xing, ada apa dengan matamu? Hanya sedikit sakit, tidak bisa dibuka. Tapi pamanku, jangan khawatir. Yang terpenting jelaskan dulu. Bahkan kalau sudah datang, kalau tidak bisa melihat, ya tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Lin Momo, Bikaras harus disertai bu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kucing Yan memerintahkan manajer Lee untuk melakukan perbuatan kotor itu. Cepat buat yang palsu, nanti diganti. Itu tidak pantas, kan? Lagi pula orang bermarga Ji itu tidak akan memeriksanya. Begitu keluar dari Haicheng, tidak akan ada yang bisa membuktikannya. Aku sangat mempercayai keluarga. Aku menyerahkan barang-barang warisan ibuku kepadamu. Tapi ternyata kamu malah ingin menipuku dengan barang palsu. Nyonya Ji, soal ini memang ini kelalaianku, tapi aku berjanji padamu. Keluargaku tidak pernah menipumu. Lihatlah, saat ini mereka semua terluka dan sangat membutuhkan perawatan medis. Bisakah aku membawa mereka ke rumah sakit terlebih dahulu? Nanti setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Anda. BBG pamanku, kami benar-benar tidak menipu Anda. Anda harus percaya pada saya. Gu Jingyan. Sepertinya aku belum bilang boleh pergi loh. Kamu bilang mau ke rumah sakit, ya langsung ke rumah sakit saja. Bagaimana kalau ternyata mereka berdua ingin kabur bersama? Benar, Nyonya Ji. Lin Momo ini memang bukan orang baik sejak awal. Waktu kuliah saja dia sudah bergaul sembarangan. Bahkan sampai hamil, lalu dikeluarkan dari kampus. Jangan bicara soal kabur-kaburan seperti itu. Mata Xing itu, kamu yang melakukannya, kan? Kalau putriku, hari ini matanya terluka sedikit saja. Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Sekarang, pergilah dari sini. Hari ini kalau kalian tidak bisa melakukan siaran langsung terbuka dan meminta maaf kepada Nyonya Ji, dan mengembalikan kalung asli yang hilang, jangan berani keluar dari pintu ini. Oh ya, mata si kecil yang imut ini sepertinya tidak akan bertahan lama. Kalau tidak, dia benar-benar akan buta loh. Nyonya Ji, Pak Gu, aku bisa memberimu waktu untuk menjelaskan. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya kembalikan dulu barangku. Kalau tidak, aku akan melapor ke polisi. Kalau masalah ini sampai ke kantor polisi, harga saham keluarga Gu mungkin tidak akan bertahan. Pak Gu, alasan mengapa sebelumnya kami bisa mendapatkan batu baku berkualitas tinggi adalah karena Xing mampu melihat nilai segala sesuatu. Namun sekarang matanya... Sekarang, saya ingin lihat bagaimana kalian bisa membalikan keadaan. Bagaimana? Kapan akan menyerahkannya? Kalau tidak, kalian hanya bisa pergi ke kantor polisi. Tunggu sebentar. Ibu jangan takut, aku punya cara. Matamu sekarang sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau memang tidak bisa, ibu akan membawamu keluar. Hari ini kamu harus dibawa ke rumah sakit. yang paling harus ke rumah sakit itu kamu. Ibu percayalah padaku, pegang tanganku. Kamu gila. Ini... Karena mama adalah milikku, sungguh mama jadi kemampuanku. Kamu juga bisa menggunakannya. Hanya saja tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Jadi ibu, kamu harus segera membedakan dari kedua kalung ini. Mana yang asli dan mana yang palsu. Kembalikan padaku.
Nyonya Ji, perhiasan Anda hanya sebagian yang asli. Sedangkan Fu Chenzhous dan Qinglan demi menjebak keluarga Gu, membongkarnya, dan menjadikannya gelang ini, sekaligus mengambil keuntungan darinya. Sekarang barang ini dikembalikan kepada pemilik aslinya. Yang asli adalah gelang yang dulu saya miliki yang ada di atas itu. Tuan Fu, bukankah Anda pernah mengatakan bahwa orang yang sebenarnya ingin menipu saya adalah Tuan Gu? Bagaimana penjelasan Anda mengenai hal ini? Sepertinya Pak Fu tidak bisa menjelaskannya. Kalau begitu, Manager Lee, tolong bantu dia menjelaskannya. Maaf, Pak Fu. Saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Gu Jingyan itu. Senjo ya? Saya ingat. Mulai sekarang, Bai Chicheng akan selamanya memasukkan keluarga Fu ke dalam daftar hitam. Pak Gu, terima kasih banyak. Saya merasa malu. Tadi saya sempat meragukan Anda. Anda terlalu sopan. Ini hal kecil saja. Lagi pula, yang seharusnya Anda ucapkan terima kasih. Sebenarnya adalah mereka. Xing Xing, Momo. Hope. Ibu cuma terluka di lengannya, nggak bakal mati kok. Tadi ayah di sana tidak makan dan tidak tidur, terus mengawasi kamu. Aku kira Tidak makan dan tidak tidur. Mau nggak kamu cari perawat minta kehamilan? Kebetulan, aku ada urusan yang harus dibicarakan dengan ibumu. Pergilah. Xing Xing, Dokter bilang, kamu pernah melahirkan seorang anak di rumah sakit ini. 7 tahun yang lalu, aku bertemu seorang gadis di hotel. Saat itu dia sepertinya telah diberi obat bius. Obat itu bersifat mudah menguap. Jadi saya pun, jika Pak Gu ingin menggunakan hal ini sebagai alasan untuk menuntut pertanggungjawaban, itu sama sekali tidak perlu. Saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan hal ini demi menikah ke keluarga kaya, atau memanfaatkan hal ini untuk mengumpulkan kekayaan. Jika Anda merasa kehadiran saya di samping Anda mengganggu pekerjaan Anda, saya bisa membawa Xing Xing pergi. apakah aku pernah memberitahumu bahwa saya jatuh cinta pada pandangan pertama padamu? Lalu, bagaimana selanjutnya? Aku selalu menyukaimu. ayah dan ibu, kalau kalian tidak segera menemui tamu, aku hampir saja membawa BBG ke sini. Xing Xing, ayah akan memberitahu. Nanti kalau melihat ayah dan ibu sedang mesra, jangan datang mengganggu kami. Kalau begitu, aku akan membelikanmu kehamilan, oke? Atau ajak kamu ke taman hiburan. Janji ya. Janji 100 tahun pun tidak boleh berubah. Ibu, istirahat dulu di sini ya. Aku akan menjemput BBG. Kali ini terima kasih banyak sekali kepada kalian. Perjanjian kerja sama ini hanyalah permulaan. Aku berjanji, di pasar Baicheng kedepannya akan selalu ada tempat untuk keluarga Gu. Semoga kerja sama ini berjalan lancar. Semoga kerja sama ini berjalan lancar. Pak He, tolonglah berikan saya kesempatan sekali lagi. Benar Pak He, tolong beri kami kesempatan sekali lagi, saya mohon padamu. Xiao Fuxing. Itu anak itu. Anak itu. Lin Momo dan Gu Jingyan, entah dari mana mereka mendapatkannya. Seorang anak dengan kemampuan istimewa, konon bisa melihat nilai segala sesuatu. Sekarang anak kecil itu bisa tetap berada di sisi Lin Momo, karena telah diadopsi. Lalu bagaimana jika Lin Momo menemukan putri kandungnya? Dan anak itu menemukan orang tua kandungnya? Ayo Kitiras. Aku ingin dalam waktu 1 bulan, anak itu datang ke tempatku. Pak Gu, Nona Lin, akhirnya saya bisa bertemu dengan kalian. Anda adalah Saya adalah Direktur Panti Asuhan Airin. Anak ini adalah putri kandung kalian.
Apa? Ayah dan ibu, akhirnya aku bisa bertemu kalian. Aku sangat merindukan kalian. Tunggu dulu. Dasar apa Anda bilang dia anak kami? Hari itu, saat saya membawa anak ini untuk pemeriksaan kesehatan, saya melihat kalian berdua, dan kalian sangat mirip dengan anak ini. Hatiku langsung tergerak, jadi aku minta dokter untuk diam-diam melakukan tes DNA. Lihat saja. Ini benar. Mungkinkah? Aku bukan anak ayah dan ibu? Ayah, aku sangat merindukanmu. Maaf, Pak Direktur. Kalian datang terlalu terburu-buru. Kami untuk saat ini belum bisa memastikan kebenaran hal ini. Lagi pula, kami sudah punya Xing-Xing. Ayah dan ibu tidak mau aku lagi. Aku tidak mau pergi. Kalau begitu, begini saja. Kalian tenang dulu, nanti cari kesempatan untuk melakukan tes DNA. Bagaimana? Tidak masalah, tidak masalah. Asalkan anak itu bisa ditemukan orang tua kandungnya. Aku akan tenang. Tolong bawa mereka ke tempat istirahat. Ibu, kalau kata direktur itu benar. Apakah aku harus meninggalkanmu? Konyol. Mana mungkin? Xing-Xing, tenang saja, kamu akan selalu menjadi anak kesayangan ayah dan ibu. Ayah dan ibu masih sibuk, kamu pergi dulu ke kamar sebelah, main sebentar ya. Pergilah. Apa yang kamu lakukan? Ada orang yang benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya masih nongkrong di sini. Kamu sedang bicara apa? Yang ku maksud adalah kamu, si peniru. Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Ini milikku. Aku baru anak mama dan papa. Yang kamu pakai di tanganmu. Yang kamu pakai, semuanya seharusnya milikku. Kembalikan padaku. Tidak mau. Lukisanku, kamu bukan anak kandung mereka. Jadi kamu tidak berhak menggambar ini. Semua ini seharusnya milikku. Termasuk ini. Ayah dan ibu tidak akan meninggalkan aku. Mereka pernah bilang, meskipun aku bukan anak kandung mereka, mereka tidak akan mengusirku. Kalau begitu, kita lihat saja, apakah kata-kata mereka benar. Adik Xing-Xing, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi ini. Semua ini adalah hadiah dari ayah. Ada apa? Aku hanya ingin menggambar bersama adik Xing-Xing. Tapi dia nggak mau, malah bikin tanganku kotor. Baru ketemu, sudah bertengkar. Kalau begitu, maka jangan diam saja. Ibu, Menurutmu, mungkinkah kebetulan seperti ini? Aku dan Jingyan baru saja datang. Dan kebetulan melihat Xing-Xing sedang mengganggumu. Lagi pula, Xing-Xing tidak pernah bisa menggunakan pena model seperti ini. Usia masih kecil tapi pikirannya sudah berat, tak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali gunakan untuk hal-hal yang tidak pantas seperti ini. Kamu datang tepat waktu. Bawa dia pergi. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, langsung pergi dari sini. Maaf, Pak Gu. Ibu, aku kira ibu mau memarahiku. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak bisa membedakan benar dan salah, tidak ada gunanya. Xing-Xing, ini kamu yang menggambarnya. Aku, ayah, dan ibu. Tapi, sudah diremas-remas. Gambarnya bintang-bintang itu bagus sekali. Ayah sangat menyukainya. Nanti ya. Ayo kita bingkai ya. Paki, laporan DNA Gujingin sudah selesai. Bagaimana? Tian Xiaofei, pasti bukan anak kandungnya, tapi aku tidak menyangka. Si bintang keberuntungan kecil ini ternyata benar-benar asli. Dokter yang Anda temukan ini, apakah dia bisa dipercaya? Tenang saja, Pak. Lagi pula beberapa tahun lalu dia pernah membantu saya. Bayi itu lahir mati. Kalau begitu, anak Lin Momo saat itu tidak meninggal. Ya, saya memang ingin mengkremasi bayi itu. Tapi entah siapa yang menukarnya. Bayi itu ternyata tidak meninggal. Dan masih hidup sampai sekarang. Tidak apa-apa, lagi pula mereka juga tidak tahu kebenarannya. Jadi siapa sebenarnya yang merupakan anak kandungnya? Bukankah itu ada di tangan kita sendiri?
Bahkan jika demikian, Kucingyan dan yang lainnya tidak mungkin dengan mudah menyerahkan anak itu. Kamu sebelumnya bilang tentang gadis kecil itu bahwa dia bisa melihat nilai segala sesuatu, kan? Jadi, putri kandung ini juga harus memiliki nilai yang sama. Misalnya, dia bisa melihat keberuntungan yang ada pada orang lain. Apa ini sih? Aku memintanya melalui orang lain. 1 lembar kutaruh di kantor, 1 lembar di rumah, dan yang satu lagi diletakkan di saku gadis itu saja. Pak Gu, saat ini Pak Lee sedang terburu-buru menunggu barang, tapi truk kita terjebak macet di jalan. Bagaimana ini? Pak Gu, banjir di selatan, harga semua bahan baku kita naik. Pesanan ini jadi tidak ada untungnya. Sekalian silakan keluar dulu. Saya yang akan mengatasinya. Bagaimana bisa jadi begini? Saya juga tidak tahu. Yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan proyek yang bermasalah. Lalu, baru mencari solusi untuk menyelamatkan sesuai pemikiran keluarga Gu. Aku juga mau ikut. Nanti, pasti bisa bantu ayah memilih proyek yang paling menguntungkan. Ayo kita pergi bersama. Ayah dan ibu, bolehkah aku ikut bersama kalian? Aku tahu kalian belum sepenuhnya menerima aku, tapi terakhir kali, sungguh sangat bersemangat. Aku minta maaf kepada adikku. Maaf. Xiao Fei, aku tahu kamu sangat merindukan kasih sayang keluarga, tapi acara tender seperti ini tidak bisa begitu saja membawamu ke sana. Tapi aku juga berguna sebenarnya. Aku bisa melihat aura keberuntungan seseorang. Apa maksudmu? Semua orang dikelilingi oleh berbagai macam energi nasib, dan aku bisa melihatnya. Misalnya ayah, aura di tubuhmu agak keabu-abuan. Kalau begitu ceritakan seperti apa aura di tubuhmu? Tentu saja berwarna kemasan. Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak. Kamu tahu kan, kenapa perusahaan ayah jadi begini? Itu semua karena kamu. Energi negatif yang ada padamu telah memengaruhi ayah dan ibu. Kalau tidak, kenapa akhir-akhir ini selalu rugi? Kamu masih berani menyebut diri bintang keberuntungan kecil? Kamu jelas-jelas bintang malapetaka. Diam. Aku tidak peduli apakah kamu anak kandungku atau tidak. Kau tidak boleh bicara seperti itu kepada si bintang keberuntungan. Aku nggak peduli. Aku yang anak kandung mama dan papa. Kenapa nggak bawa aku? Kalian harus membawanya. Aku juga berguna. Aku juga bisa membantu kalian. Sudah. Aku akan membawamu. Benarkah? Tapi ingat ya, begitu sampai di sana, jangan berlari-lari sembarangan dan jangan bicara sembarangan. Paham? Aku janji. Bintang, apakah kamu bisa melihatnya dengan jelas? Entah, apakah karena sebelumnya aku terlalu sering menggunakannya? Akhir-akhir ini aku selalu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi Bu, tenang saja, aku akan lebih fokus. Tapi jangan sampai melukai dirimu sendiri ya. Ibu, sepertinya aku nggak bisa melihat apa-apa lagi. Apa maksudmu? Kamu penipu, tentu saja tidak bisa melihat. Ayah dan ibu, dia memang terlahir dengan aura yang menakutkan. Kalau kalian terlalu lama bersamanya, kalian juga akan terpengaruh. Kamu bilang, aku akan memengaruhi ayah dan ibu. Lalu bagaimana denganmu? Kalau kamu bisa membantu mereka, pilih saja satu proyek. Itu kan gampang. Yang ini. Itu kan gampang. Yang ini. Kamu yakin? Aku yakin, proyek itu bersinar emas. Pasti bisa menghasilkan banyak uang. Ayah, apa kamu tidak percaya padaku? Tim pelaksana proyek ini di Heicheng sama sekali tidak dikenal. Bahkan jika bisa menghasilkan uang, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan keluarga Gu dari kesulitan. Xingxing, apa kamu benar-benar tidak melihat apa-apa? Ayah, maafkan aku. Aku benar-benar tidak berguna. Enggak apa-apa. Yang terpenting Xingxing tetap sehat saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah sampai di sini. Tidak mungkin pulang dengan tangan kosong, kan? Selamat kepada grup Front yang berhasil mendapatkan proyek nomor 4. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau begini terus, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Ayah, percayalah padaku sekali ini saja. Kali ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Kalau tidak,
Aku akan pergi sendirian dan tidak akan mengganggu kalian lagi. Sekarang, mari kita mulai mengikuti tender proyek kelima. 3 juta. Ayo, Apakah aku terlalu tidak berguna? Bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Lancar, bahkan bisa dibilang sangat lancar. Maksudnya? Proyek ini adalah pengembangan properti. Dan bidang ini sebenarnya merupakan keahlian keluarga Hay dan keluarga Fu, tapi anehnya, mereka entah kenapa. Kali ini tidak ada satupun yang datang untuk mengacaukan, mulai dari konstruksi hingga peluncuran. Bisa dikatakan, terlalu lancar. Kamu benar. Baru saja kami berhasil menikah Fu Chenzhou. Mereka langsung datang mengaku sebagai kerabat, bahkan mengatakan bisa melihat semacam keberuntungan. Aku merasa ini memang ditujukan kepada Xiao Fuxing. Pak Gu, apakah peluncuran proyek sudah dimulai? Proyek baru kita kali ini. Ternyata sudah terjual habis, menghasilkan keuntungan lebih dari 5 kali lipat. Semua terjual habis. Apakah pasarnya sebesar itu? Kabar yang beredar belakangan ini, keluarga Hay dan keluarga Fu secara bersama-sama mengurangi penjualan. Itulah yang memberi kita kesempatan. Kalau begitu, kamu terus awasi saja. Ada apa? Apa? Tian Xiaofei benar-benar bisa melihat nasib? Kamu perkaya? Dibandingkan dengan nasib, aku lebih merasa ini adalah Fu Chenzhou yang sedang menjebak kita. Ayah dan ibu, hasil pemeriksaan sudah keluar. Mereka adalah Mereka adalah orang tua dari adik Xingxing, ayah dan ibu. Mereka itulah ayah dan ibuku. Oh, benar. Direktur rumah sakit itu, orangnya sangat baik. Dia mencari kami kemana-mana. Baru akhirnya berhasil menemukan kami. Kami punya hasil tes DNA. Sayang, Mama sangat merindukanmu. Maaf, kami sudah mengadopsi Xingxing. Kalau dia sendiri tidak mau, aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Ibu, kamu tidak pernah belajar di sekolah? Barang yang bukan milikmu, jangan kamu rebut. Lagi pula, dengan aura jahatmu itu, cepat atau lambat, kamu akan membahayakan nyawa ayah dan ibu. Tian Xiaofei, Xingxing, biarkan dia tinggal dimanapun dia mau, bahkan jika kamu adalah anak kandungku. Aku belum tentu akan menerimamu. Kakek Mingming kan sudah bilang, begitu aku menyentuh tangan ayah dan ibu, akan bersinar dan memancarkan panas. Apa mungkin itu bohong? Jika kali ini tidak terjadi, ternyata memang aku salah mengenali. Xingxing, aku tahu, mungkin agak sulit bagimu untuk menerima semua kejadian hari ini. Tapi selama kamu tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa membawamu pergi dari kami. Tidak. Paman Gu, karena ayah dan ibuku sudah datang, aku seharusnya ikut bersama mereka. Xingxing. Xingxing, Selama ini saya telah merepotkan kalian. Xingxing, kalau kamu tidak mau pergi, kamu boleh tetap tinggal. Tapi, aku tidak bisa melihat apa-apa. Jadi aku sama sekali tidak bisa membantu kalian. Xingxing, kami mencintaimu bukan karena kekuatan supermu. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Aku tetap harus mencari ayah dan ibuku sendiri. Ayah, benar. Kami akhirnya berhasil menemukan putri kandung kami. Mohon kembalikan dia kepada kami. Xingxing, ingatlah, dimanapun kamu berada nanti, kami tetaplah ayah dan ibumu. Baiklah, karena hasilnya sudah keluar, maka Bu sekarang akan membawamu untuk mengurus administrasinya. Kirim orang untuk melindungi Xiao Fuxing secara diam-diam. Jika ada masalah, segera laporkan kepadaku Fu Chenzhou He Hong. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Sapu dulu lantai, lalu pel sampai bersih. Tapi bukankah aku putri kalian? Ada apa kami membawamu pulang agar kau bekerja? Kalau tidak, siapa yang mau kamu si pemboros kecil ini? Benar.
Dan bersihkan lantai sampai bersih. Kalau aku lihat ada sedikit saja yang kotor. Hari ini jangan harap bisa makan malam, dengar? Lihat apa, si Rakus? Tapi aku belum makan seharian. Kamu nggak punya ingatannya. Tadi aku udah bilang apa ke kamu? Harus dibersihkan sampai bersih. Kalau tidak ada makan malam. Pergi sana. Seal banget. Mungkinkah kakek itu benar-benar menipuku? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku adalah Guru Xuanzhen. Aku merasakan adanya ikatan takdir antara kita, jadi aku sengaja turun gunung untuk mencarimu. Jadi kamu adalah makhluk surgawi kalau begitu. Apakah kamu tahu di mana ayah dan ibuku? Aku sangat merindukan mereka. Suatu hari nanti kamu akan menemukan mereka. Kita memiliki ikatan takdir. Untuk sementara, aku akan memberikan kepadamu kemampuan untuk melihat nilai segala sesuatu, sampai kalian berdua bertemu. Leontine Jiokmu. Akan bersinar. Dan memancarkan panas. Saat kalian bertemu kembali, aku akan datang sendiri untuk mengambil kembali kemampuanmu. Apakah semuanya hanya mimpi? Bagaimana dengan bintang-bintang? Nona, semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Ibu di mana, ayah? Ayah sedang urusan bisnis di Kota Putih. Ibu juga harus lembur di kantor. Kamu sendirian di rumah. Bisakah kamu menjaga dirimu dengan baik? Aku akan diam di rumah saja. Apakah itu pamanku? Bagaimana? Pamanku itu 2 hari ini tidak ada di Haicheng. Dan Bibi Lin juga sibuk bekerja. Sama sekali tidak ada yang mengawasiku. Kalau begitu, manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa lebih teliti. Lihat apakah ada dokumen penting di dalam villa. Paham. Tunggu dulu. Aku ingat Lin Momo itu. Dulu pernah jadi anggota pasukan khusus, kan? Tian Xiaofei sedang mencari sesuatu. Pasti tidak akan luput dari matanya. Begini saja, suruh seseorang untuk melakukan sedikit trik. Selagi Gu Jingyan tidak ada, langsung saja. Aku kira tidak akan pernah bertemu kalian lagi seumur hidupku. Apa maksudmu kalian dan kami? Mulai sekarang, panggil saja aku ibu. Ayahmu kebetulan sedang pergi ke Baicheng untuk rapat selama 2 hari ini. Bukankah? Terakhir kali, dia melarang kita berdua naik roller coaster. Hari ini, ibu kamu ini akan mengajakmu bermain sepuasnya. Haidap mama. Jangan. Lukamu belum sembuh, cepat berbaring. Aku nggak mau. Aku mau cari ibuku. Ibumu masih di ICU, kamu belum boleh ke sana sekarang. Cepatlah berbaring ya. Tidak, apakah ibu akan meninggal? Aku mau menemuinya. Xiao Fuxing, cepat bangun, temui ibumu. Kalau terlambat, dia benar-benar akan meninggal. Dokter, apakah orang ini benar-benar tidak bisa diselamatkan? Puing logam menembus rongga dada. Paru-parunya mengalami infeksi parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa yang terjadi dengan ibuku? Kenapa kamu datang? Sudahlah. Ibunya tidak punya banyak waktu lagi. Lebih baik waktu terakhir ini disisihkan untuk mereka. Apakah uangnya tidak cukup? Ayahku kaya. Ayahku adalah presiden perusahaan. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Aku mohon, asalkan ibuku bisa diselamatkan, aku akan melakukan apa saja. Anak itu, daripada memohon kepada kami di sini, lebih baik kamu pergi menemui ibumu untuk terakhir kalinya.
Shing shing! Ibu, kamu tidak akan mati, aku jamin. Aku akan segera mencari dokter yang lebih hebat. Shing shing! Ayah dan ibu tidak pernah sekalipun berpikir untuk melepaskanmu. Sebentar lagi, Jingyan akan datang menjemputmu pulang. Lalu bagaimana dengan ibu? Ibu juga akan pulang, kan? Ibu... Ibumu sebentar lagi akan meninggal. Itu karena kamu... Wahai dewa, engkau memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Tolong selamatkan ibuku. Anak itu. Aku mengira dengan memberikan kemampuanku kepadamu, aku bisa membantumu menemukan keluargamu. Ternyata, hal-hal akan menjadi seperti ini. Jadi, ibuku... Ibumu bukan berarti tidak ada jalan keluar. Liontin Giok ini yang mengikat nyawa kamu dan orang tuamu. Jika saja kamu bersedia meneteskan darah ke Giok itu, mungkin masih ada secerca harapan. Bagus sekali. Alhamdulillah, ibu... Apa yang terjadi dengan kakek? Kenapa ibu belum juga bangun? Luka ibumu terlalu parah sepertinya. Satu tetes darah pun tidak cukup. Kenapa masih tidak berhasil? Itu soal nyawa. Tidak mungkin ini nasibku. Aku yang akan menentukannya sendiri. Kamu tidak boleh begitu, nak. Cepat hentikan. Bukankah katanya nyawa ditukar dengan nyawa? Asal bisa menyelamatkan ibuku, aku akan melakukan apa saja. Kamu gila. Ada apa ini? Ayah, ibu akan mati, kata kakek. Asalkan darah di dalam liontin itu cukup banyak, maka ibu bisa diselamatkan. Aku ayah Xing Xing suami Lin Momo. Lihatlah, apakah darahku bisa digunakan? Ternyata benar-benar bisa. Tak disangka, ikatan kalian ternyata melampaui bayanganku. Sepertinya, kali ini aku masih berguna. Aku akan membiarkanmu tinggal sebentar. Ibu, Istri. Istri, Aku sudah baik-baik saja. Aku sudah benar-benar sembuh. ibu, kamu bikin aku ketakutan setengah mati. Maaf, Xing Xing. Ibu, kepalamu sudah berharga lagi, syukurlah. Kamu pasti sudah baik-baik saja. Maksudmu, kamu bisa melihat lagi nilai di kepalaku? Ayah, Tapi, di lelang tadi, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa melihat nilai di kepalaku? Tapi di sesi lelang sebelumnya, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa melihat apa-apa? Xing Xing, sebelum kamu meninggalkan keluarga Gu, bisa melihatnya? tidak bisa. Saat aku di rumah baru, aku juga tidak bisa melihat nilai apapun. Sepertinya baru saja, saat aku menggunakan liontin giok itu untuk menyelamatkan ibu, barulah aku bisa melihatnya. Pakaiannya selap. Xing Xing, apakah kamu masih ingat di mana pakaianmu yang sebelumnya? Apa ini? Aku tidak tahu.
Aku belum pernah menyentuh benda seperti ini sebelumnya. Pasti ada hubungannya dengan kejadian-kejadian belakangan ini. Jadi, goncangan di perusahaan belakangan ini juga semuanya disebabkan oleh hal ini. Aku sudah menugaskan orang khusus untuk menyelidikinya. Jimat-jimat ini semuanya berfungsi untuk meminjam keberuntungan dan mengubah nasib. Apakah perlu saya selidiki siapa pelakunya? Apakah perlu menyelidiki siapa pelakunya? Selain Hei Hong dan Fu Chenzhou, siapa lagi yang akan melakukan hal seperti ini? Namun, hanya berdasarkan jimat-jimat ini saja. Belum cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada Hei Hong dan kawan-kawannya. Kemunculan Tian Xiaofei itu kemungkinan besar juga diatur oleh mereka. Aku punya ide. Hei Hong dan kawan-kawan yang melakukan hal-hal ini tidak lain adalah ingin melihat keluarga Gu bangkrut jadi lebih baik. Kita balikkan taktik mereka. Kamu menghubungiku. Oke, tolong selamatkan saya sekali ini saja. Kelak keluarga Gu pasti akan selalu siap melayani Anda. Tepat sekali. Perusahaan He kami selama ini telah menjalin kerja sama dengan negara M dalam proyek telekomunikasi baru. Kebetulan sekali. Saya ingin mengirimkan sejumlah chip kepada mereka. Tidak tahu apakah keluargaku bersedia atau tidak. Oke, tidak mempermasalahkan perselisihan masa lalu dan bersedia menyelamatkan keluarga Gu dari kesulitan. Saya bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Bagaimana mungkin kami bisa menolaknya? Lalu, lusa, saya akan mentraktir Anda makan. Dan sekalian, saya akan mengantarkan chip ini kepada Anda. Pakai, saya sudah bekerja sama dengan Anda selama bertahun-tahun, tapi saya belum pernah terlibat dalam proyek ini. Kenapa justru Gu Jingyan yang? Kamu tidak berpikir. Saya benar-benar ingin memberi jalan keluar bagi keluarga Gu, kan? Membunuh harus dibunuh dengan cepat dan tuntas. Tidak memberi mereka kesempatan. Pak Gu, semoga kamu baik-baik saja. Fu Chenzhou, mari kita langsung ke intinya saja. Di sini ada 200 butir. Asalkan kamu bisa mengantarkannya dengan selamat ke negara M, jangan bicara soal uang. Mungkin saja ketua He akan mengizinkanmu masuk dan mencicipi sepotong kue. Bagaimana aku tahu? Apakah kalian memberi aku barang palsu? Gu Jingyan, sudah sampai tahap ini. Apakah kamu masih berhak menawar? Fei, tolong bantu saya periksa. Apakah produk baru ini asli? Chip-chip ini dikelilingi aura ungu. Pasti asli. Mereka tidak menipumu. Bodoh. Apakah barang ini asli atau tidak? Kamu akan Bagaimana? Apakah kamu bisa melihat nilainya dengan jelas? Xing. Pak Gu, Anda sedang mencari anak ini, bukan? Xing. Gu Jingyan, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan di balik layar. Di depan mengaku menganggap Tian Xiaofei sebagai putrinya, tapi di belakang malah menyuruh anak ini secara diam-diam membantumu menilai barang-barang itu. Fu Chenzhou, Xing hanyalah seorang anak kecil, menangkapnya tidak akan ada gunanya. Aku juga tidak ingin seperti ini. Kamu Gu Jingyan yang lebih dulu bertindak tidak bermoral dengan mencurigai kami. Si gadis kecil. Katakan pada ayahmu. Apakah itu benar-benar benar? Ayah, chip-chip ini semuanya berharga. Mereka tidak menipumu. Kamu dengar, aku dan Pak He bermaksud baik, ingin membantumu, tapi kamu tidak percaya. Sekarang di hadapanmu hanya ada 2 pilihan. Bawa barang-barang itu dan antarkan dengan patuh. Atau bersiaplah bangkrut. Menurutku, yang seharusnya mengumumkan kebangkrutan adalah kalian. Lin Momo, kenapa kamu ada di sini? Kami dari Satuan Pengawasan. Berdasarkan laporan ada orang yang menggunakan produk palsu dan berkualitas rendah di sini untuk menipu mitra bisnis. Oleh karena itu, kami melakukan penyelidikan. Apakah ini kesalahpahaman? Saya memang bekerja sama dengan Pak Gu. Tapi chip-chip ini asli, tidak ada tindakan penipuan sama sekali. Kalau begitu, sesuai dengan yang Anda katakan, semua ini hanyalah chip teknologi. Nilai pasarnya 100.0. Satu peti ini bernilai 20 juta, tapi sebenarnya nilainya 1 miliar. Bahkan bisa lebih tinggi lagi. Jadi tolong Pak Fu jelaskan kepada saya, mengapa chip biasa ini dijual dengan harga begitu mahal? Apa maksudmu? Chip-chip ini pasti bukan palsu, nilainya bahkan lebih tinggi. Kalian hanya akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar.
Kalian begitu baik hati, membiarkan kami menghasilkan uang. Kapten, saya curiga di dalam chip-chip ini tersembunyi rahasia negara. Mereka ingin memanfaatkan kami untuk menyelundupkan rahasia negara ke luar negeri. Kata-kata saja tidak cukup. Apa dasar gadis kecil ini mengatakan berapa nilainya? Maka itulah nilainya. Kami sudah memikirkannya sejak lama. Jadi hari ini kami membawa alat pendeteksi profesional dan ahli. Begitu diperiksa, semuanya akan terungkap. Kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Saya dan Pak Gu belum menyepakati harganya. Itulah sebabnya terjadi kesalahpahaman. Lepaskan. Qinglan, mengganggu tugas satuan penegakan hukum itu tidak benar. Saya sarankan Anda sebaiknya menonton saja dengan tenang. Di sini tidak hanya terdapat gambar pesawat tempur terbaru yang dikembangkan negara kita, tetapi juga terminal satelit negara begitu ke luar negeri. Konsekuensinya tak terbayangkan. Fu Chenzhou, inilah yang kamu maksud dengan kesalahpahaman. Para ahli telah membawa bukti tersebut. Aku akan jujur padamu. Fu Chenzhou, Keluarga Gu sama sekali tidak bangkrut. Semua informasi yang kuberikan padamu itu palsu. Apa maksudmu? Awalnya aku hanya membuat jebakan untukmu, tapi tidak menyangka kamu terperosok ke dalam lubang itu secepat ini. Lepaskan aku. Kalian. Lenumo, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja, nanti akan ada yang menghukummu. Qinglan, kamu bilang begitu. Mungkinkah itu Hei Hong, Pak Hei? Efek jimat peminjam keberuntungan ini memang cukup bagus. Tapi ada satu kelemahan fatal, yaitu begitu jimat ini dirusak. Orang yang memintanya akan mengalami balasan yang sangat parah. Tolong bantu saya menyampaikan salam hormat kepada Pak Hei. Atas tuduhan pengkhianatan negara, Qinglan dan Fu Chenzhou ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Lepaskan aku. Kakek, kenapa Anda datang ke sini? Aku melihat kalian sudah mengatasi krisis. Jadi aku datang untuk melihat kalian. Terima kasih atas nasihatmu terakhir kali, yang menyelamatkan nyawa istriku. terima kasih. Guru, Itu hal kecil. Aku datang hari ini khusus untuk Xiao Fuxing, mengenai masalah kemampuannya. Xiao Fuxing, apakah kamu masih ingat bagaimana dulu aku memberikan kemampuan itu kepadamu? Ingat, Anda berkata, pinjamkan dulu padaku, nanti akan kukembalikan. Benar. Aku datang untuk mengambil kembali kemampuannya. Tidak masalah. Dulu, kalau bukan karena bantuanmu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan ayah dan ibuku. Tapi untuk mengambil kembali kemampuanku, aku masih butuh Xiao Fuxing. Ayo ikut aku ke gunung sebentar. Bagaimana dengan kalian berdua? berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan? Cukup 3 hari 2 malam. Baiklah. Setelah Xing Xing pergi, kamu harus patuh. Dan setelah kembali, ibu akan masakkan makanan enak untukmu ya. Baiklah. Menurutku, bukan hal yang buruk. Kenapa? Sudah berapa lama kita tidak menikmati waktu berdua saja? Xing Xing, apakah kamu kedinginan di sana? Nggak dingin, fasilitas di sini bagus banget. Selimutnya juga baru-baru semua. Nanti ibu akan menjemputmu ya. Akhirnya bangun juga. Aku sudah menunggumu sangat lama. Kamu mau ngapain? Lihat kaki ini? Tahu siapa yang melakukannya? Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Apa? Masih mau mengancam keluarga Gu dengan ini? Itu tergantung pada apa yang bisa diberikan Gu Jingyan sebagai tebusan untukmu. Bukankah ibu bilang akan menjemputku? Kenapa jadi ayah? Aku juga nggak tahu. Aku nggak bisa menghubungi ibumu. Jingyan, aku seharusnya ada di pinggiran barat, di pabrik terbengkalai. Cepatlah. Istrai, Gu Jingyan, kalau kamu masih ingin melihat Lin Momo yang masih hidup, bawa juga
Gadis kecil di sampingmu. Bawa dia juga. Aku beri kamu waktu setengah jam. Kalau terlambat 1 menit saja. Aku akan memotong 1 jari gadis itu. Segera kirim orang dan mobil ke pinggiran barat. Apakah ibuku akan mengalami sesuatu? Tenang saja. Ibumu begitu kuat, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Waktunya sudah hampir tiba. Orang-orangnya belum datang. Lin Momo sepertinya di mataku Jingyan. Kamu tidak terlalu penting. Karena aku dan Gu Jingyan sama-sama tahu, kamu adalah orang jahat yang tidak menepati janji. Kamu sama sekali tidak berniat membiarkan aku tetap hidup. Sedas. Aku tidak akan membiarkanmu tetap hidup, apalagi si Gu Jingyan itu tetap hidup. Apa yang keluargaku lakukan padaku dulu. Hari ini, aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Kamu dan Gu Jingyan sudah saling kenal sebelumnya. Bukan sekadar kenal. Ayah Gu Jingyan dulu hanyalah seekor anjing bagi keluarga kami. Dulu, ayahku merasa kasihan pada ayah Gu Jingyan, jadi mempekerjakannya sebagai sopir. Siapa sangka, bocah bodoh itu malah mengikuti ayahku dan belajar trik berbisnis. Kemudian, dia tidak hanya mengundurkan diri dan membuka usaha sendiri, tapi juga merebut banyak bisnis dari keluarga kami. Pada akhirnya, dia bahkan masih berani menyebut diri sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di Haicheng bersama keluarga He kami. Sungguh tidak tahu malu. Jika ayah Gu Jingyan itu tidak tahu malu. Lalu, apa kamu ini? Mengkhianati kepercayaan. Berusaha menghancurkan keluarga Gu dengan cara-cara curang dan jahat. Tidak hanya itu, kamu juga berupaya memanfaatkan kami. Mengkhianati negara dan membocorkan rahasia negara. Orang macam apa kamu ini? Apa hakmu menuduh Gu Jingyan? Kondisi yang kamu alami sekarang ini hanyalah akibat perbuatanmu sendiri. Karena mereka tidak mau menebus orang itu, maka aku akan membunuh sandera itu. Aku akan membawanya pergi. Lin Momo, tahukah kamu di mana ini? Dulu ayah Gu Jingyan, tepat di sini, merampas jaringan keluarga He kami, dimanapun kami jatuh. Disitulah kami akan bangkit kembali, sedangkan kalian, satu persatu, akan lenyap. Sedangkan Anda adalah yang pertama. Berhenti. Kamu datang tepat waktu. Kalau begitu, sepertinya kamu masih memiliki sedikit perasaan. Jingyan, jangan mendekat. He Hong, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pergi ke luar negeri atau mengobati kakimu? Aku bisa memenuhi keinginanmu. Omong kosong. Aku sudah lumpuh sekarang. Aku tidak akan bisa bangun lagi seumur hidupku. Kalau saja dulu, kamu tidak memohon jimat untuk mencelakakan keluarga Gu, kamu sama sekali tidak akan mendapat balasan seperti ini. Dunia bisnis ini memang penuh tipu daya. Segala cara harus digunakan. Gu Jingyan, dengarkan baik-baik. Aku tidak mau uang dan juga tidak mau pergi ke luar negeri. Aku hanya menginginkan gadis kecil ini. Apa maksudmu? Aku bilang, aku hanya ingin gadis kecil ini untuk selalu berada di sisiku. Dia bukan bisa melihat nilai segala sesuatu, bukan? Aku sama sekali tidak perlu. Aku bisa menghancurkanmu sekarang juga. Selama aku punya matanya, menjadi orang terkaya hanyalah masalah waktu. Kau hanya bermimpi. Gu Jingyan, jangan berikan bintang itu padanya. Katakanlah istriku atau putri. Kalau tidak mau bilang, aku akan langsung memukulinya sampai mati. Kalau aku pergi, apakah kamu akan membiarkan ibuku pergi? Bintang, jangan. Xing Xing. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Xing Xing. JD, bisakah kamu melihat nilainya? Kamu memang kaya, tapi angka-angkanya kabur. Sebentar lagi akan bangkrut. Haha, kamu benar. Aku memang akan bangkrut.
Tapi karena ada kamu, aku tidak akan bangkrut. Sekarang, kamu bisa pergi menemui kucingnya. Namamu Xiao Fuxing kan? Katakan pada paman. Di Haicheng ini, sebidang tanah sebesar ini. Katakan padaku, lahan mana yang paling berharga? Aku sudah tidak bisa membedakannya lagi. Apa maksudmu? Kakek sudah menarik kembali kemampuanku. Bintang, jangan bilang padanya. Diam. Bahkan jika kamu mengikatku di sampingmu, itu tidak akan berguna. Lagi pula, kamu juga tidak bisa mengalahkan ayah. Katakan lagi. Katakan lagi padaku, karena kamu sudah tidak layak untuk hidup. Maka kalian semua harus mati bersamaku. Ayah dan ibu, hati-hati. Xing Xing, Ayah, ibu, aku baik-baik saja. ini Yang diberikan kakek padaku untuk menyelamatkan nyawaku sebelum aku pergi. Yang penting kamu baik-baik saja. Menurutmu, apakah Xing Xing akan menyukai pesta ulang tahun ini? tenang saja, selama kamu yang mempersiapkannya, dia pasti akan menyukainya. Lalu, nama barunya. Wah, itu tergantung keinginannya sendiri sih. Gu Changsheng. Ayah, ibu, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.